Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Akbar dari kelas 2B Teknik Sipil NPM 233110374 akan menjelaskan sejarah dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Cekidot. Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau merupakan masjid terbesar dan termegah yang terletak di Provinsi Riau. Masjid ini terletak di Jalan Hang Tuah. Bentuk bangunan ini terlihat menyerupai gaya arsitektur negara Arab, Turki, dan Melayu. Kebanyakan masyarakat menyebut bangunan masjid ini sebagai Taj Mahal di India. Pembangunan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau ini berkaitan dengan ide dan keinginan oleh Gubernur Riau, Bapak Harudin Nasution, untuk membangun pusat kegiatan warga kota atau civic center Pekanbaru dan dalam kawasan terpadu yang meliputi adanya fasilitas rumah ibadah, rumah sakit umum, dan lapangan olahraga, dan sebagai fasilitas sekolah. Nama Masjid Raya An-Nur diajukan oleh Haji Abdullah Muthalib Amani secara tertulis dengan dua nama, yaitu Anwar dan An-Nur. Lalu Gubernur Riau menyetujui dengan nama Masjid An-Nur. Sebagai pelaksana pembangunan masjid adalah CV Pelita Karya, namun belum mampu menyelesaikan pembangunan Masjid Raya An-Nur secara keseluruhan. Kemudian membangun Masjid Raya An-Nur dilanjutkan oleh CV Sakijo pada tahun 1966 dan diawasi oleh PU Kota Pekanbaru. Masjid Raya An-Nur Pekanbaru memiliki lantai 1 yang merupakan tempat pertemuan atau balai serbaguna ruang rapat, perkantoran, penerimaan tamu, kamar mandi atau toilet, ruang tangga dengan total luas 2.332 meter kubik. Dan lantai 2 berupa ruang utama, kegiatan ibadah sholat, ruang imam, ruang kontrol, sound system, tempat wudhu, kamar mandi atau toilet, serta ruang lift dengan luas total 2.593 meter kubik. Sejalan dengan perkembangan zaman dan dengan niat untuk lebih menyempurnakan bangunan Masjid Raya An-Nur, mutu fasilitas pelayanan umat dalam melaksanakan peningkatan pengetahuan dan pengalaman syariat agamanya, maka seminggu setelah Bapak Saleh Dazid dilantik sebagai Gubernur Riau tahun 1998, beliau berkunjung ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Maka pada kesempatan itu pengurus dan Bapak Gubernur melakukan renovasi Masjid Raya An-Nur. Nah, Masjid Raya An-Nur ini dilengkapi dengan pendidikan mulai dari TK, IT, SD, IT. Fasilitas multifungsi seperti ruang serbaguna, perpustakaan, dan berbagai fasilitas modern seperti eskalator, sinyal internet berkabel yang dapat dinikmati secara gratis, serta fasilitas-fasilitas lain yang telah disiapkan
untuk kenyamanan jamaah masjid. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga dilengkapi dengan fasilitas pendidikan formal dan non-formal. Peran masjid modern sebenarnya telah direncanakan sejak akan dibangun, telah dibuat konsep bukan hanya sebagai tempat ibadah, namun untuk menghidupkan masjid sebagai Islamic Center. Masjid ini mempunyai TK, yaitu TK ITPBMA, yang merupakan sekolah yang berada di lingkungan Masjid Agung An-Nur yang dikelola oleh Badan Kesejahteraan Masjid Raya An-Nur Divisi Tarbiyah. Masjid ini memiliki majelis taklim, yaitu majelis taklim yang lebih dikenal dengan istilah pengajian-pengajian atau sering pula terbentuk halqalah pengajian agama rutin dilakukan, yaitu penceramah singkat pada waktu sholat fardu yang sering diisi oleh ustadz-ustadz lokal. Ciri khas arsitektur Arab yang dapat dilihat oleh bentuk kubahnya, namun bentuk ini dikombinasikan dengan pewarnaan dan pemberian aksen hias yang sangat khas Melayu. Seperti pada bagian bawah kubah yang bermotif layaknya kain hias dengan lapisan warna emas pada songket Melayu. Gaya Turki dapat dilihat dari penggunaan menara di 4 sudut bagian bangunan yang menjulang tinggi. Sekilas tampaknya menara-menara tersebut terpisah dari bangunan utama, tetapi juga diperlihatkan seksama merupakan satu kesatuan bangunan karena dihubungkan oleh selasar di bagian kanan dan kiri bangunan utama. Masjid Agung An-Nur dikelilingi dengan keindahan alam yang menambah kedamaian dan ketenangan bagi pengunjungnya, terutama saat senja tiba. Pemandangan taman yang hijau dengan pepohonan yang rindang, suasana tenang dan damai di sekitar masjid pada saat senja juga membangkitkan rasa refleksi dan introspeksi spiritual bagi pengunjung. Udara segar dan pemandangan yang indah memberikan kesempatan bagi mereka untuk merenung, memanjatkan doa, dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan keindahan alam yang memukau di sekitarnya, Masjid Agung An-Nur tidak hanya menjadi tempat indah, tapi juga menjadi oase ketenangan di tengah kesibukan kota. Berikut adalah beberapa hal tentang taman di sekitar Masjid Agung An-Nur. Yang pertama, pemandangan hijau yang menyejukkan. Yang kedua, tempat istirahat dan refleksi. Yang ketiga, keindahan arsitektur Islami. Yang keempat, lingkungan ramah lingkungan. Suasana di sekitar Masjid Agung An-Nur Pekanbaru mencerminkan kehidupan sehari-hari masyarakat yang beragam dan religius. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dirasakan di sekitar masjid. Yang pertama, kehidupan komunitas yang ramai. Yang kedua, aktivitas kegiatan sosial. Yang ketiga, ketenangan dan kedamaian. Yang keempat, keanekaragaman budaya dan tradisi. Sekian dari saya, lebih kurang yang bisa saya berikan untuk video ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.